Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan perawatan sesuai pengalaman saya merawat anggrek. Dan yang pasti saya ucapkan dulu selamat datang bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, karena dalam channel ini kita saling belajar bersama mengenai anggrek. Dan yang pasti Anda bisa memilih playlist video yang ada di channel ini. Ada promo berkualitas mengenai anggrek, sharing informasi, dan juga ada tips perawatan. Nah, langsung saja dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dari pupuk dan obat apa saja yang saya gunakan sehingga menghasilkan tanaman-tanaman anggrek yang sehat subur seperti yang Anda lihat di depan saya ini. Oke, tanpa basa-basi kita mulai videonya. Let's go. Oke kawan, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai perawatan anggrek, terutama anggrek dendrobium ya. Seperti yang Anda lihat di sini, perawatan yang saya lakukan itu mencakup dari dua hal, yaitu terdiri dari pupuk dan obat. Obatnya ada sendiri, pupuknya ada sendiri, sehingga menghasilkan tanaman dengan kondisi seperti yang Anda lihat di video ini, hijau-hijau, subur, gemuk, dan sehat. Dan yang pasti ini sudah saya telatenkan dari beberapa tahun yang lalu. Langsung saja di sini saya akan memaparkan apa rahasia pupuk dan obat yang sering saya gunakan sehingga menghasilkan tumbuhan yang sehat, anggrek yang gemuk dan hijau seperti yang Anda lihat ini. Oke, yang pertama saya menggunakan pupuk milk seperti yang pernah Anda lihat di video-video sebelumnya. Pupuk milk ini sudah saya kasih keterangan dan penjelasan mengenai penggunaan dan pengaplikasiannya. Kita bisa mendapatkan pupuk milk ini di Shopee ya. Di Shopee banyak sekali yang menjual pupuk organik milk ini. Ini bentuknya cair. Kalau kita membeli di Shopee, kita akan mendapatkan satu paket pupuk milk, yaitu terdiri dari M1, M2 dan M3, sekaligus ada hormon, cairan hormon yang lebih kecil seperti ini bentuknya. Nah, cara penggunaannya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dan yang pasti saya ketika menggunakan mil ini, selama menggunakan mil untuk tanaman anggrek, hasilnya sangat memuaskan, bisa merangsang akar lebih cepat, kemudian menggemukkan batang dan menghijaukan daun. Kemudian juga jika sudah di fase generatif atau sudah dewasa menuju berbunga, bunganya itu akan mengeluarkan tangkai lebih dari 3. Bahkan dalam penggunaan pupuk mil ini saya pernah menghasilkan dalam bunga pertama anggrek yang saya miliki itu memunculkan spek sampai 5 tangkai. Pokoknya kalau kita telaten menggunakan pupuk cair mil ini, pupuk organik cair mil ini, kita bisa menghasilkan tangkai bunga atau spek yang lebih dari 3. Pokoknya khasiatnya sangat saya rekomendasikan untuk anggrek kesayangan Anda. Dan kalau saya menggunakan pupuk mil ini dalam pengaplikasiannya, saya menggunakan pupuk mil ini memupuknya 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Kamis. Dan ini sangat terlihat nyata sekali sebagaimana yang Anda lihat di video sekarang ini. Hasilnya sangat luar biasa, hijau, sehat, dan gemuk. Dan untuk pupuk selanjutnya saya juga sesekali menggunakan pupuk organik cair, yaitu pupuk organik hantu. Dan ini sudah pernah saya ulas videonya di sini. Bagi teman-teman yang belum menonton, silakan saja klik video yang ini. Di situ sudah saya jelaskan cara dan manfaat dari penggunaan pupuk organik cair hantu ini. Yang jelas, pupuk organik hantu ini pernah dipraktekkan oleh beberapa kalangan petani di Kota Batu dan Malang, terutama kebunnya Ibu Endang Surahman. Khasiatnya sangat jelas sekali. Yang pasti ini sangat membantu dalam penghijauan dan penguatan anggrek terhadap berbagai macam penyakit. Berhasil sekali dan sudah banyak buktinya dari teman-teman yang komen di video-video
dalam penggunaan pupuk organik cair hantu ini. Yang jelas sangat berhasil sekali untuk tanaman anggrek kesayangan kita. Dan penggunaannya kalau saya selain pupuk organik cair mil tadi, biasanya saya menggunakan seminggu sekali pakai yang pupuk organik cair hantu ini. Biasanya hari Sabtu ya, hari Sabtu saya menggunakan ini. Nah, ini sangat nyata sekali hasilnya, dan bagi teman-teman saya rekomendasikan bagi yang ingin menggunakan pupuk organik cair hantu ini bisa hubungi nomor WA saya. Di sini juga ada yang berjualan pupuk organik cair hantu. Dijamin anggrek kesayangan kita sehat subur seperti yang Anda lihat di video saya ini. Dan untuk pupuk yang kedua, saya juga menggunakan pupuk non-organik. Non-organik yang saya gunakan untuk tanaman anggrek saya menggunakan Gaviota dan Gandasil. Dan ini saya sangat merekomendasikan untuk pecinta anggrek dimanapun berada. Gunakanlah kalau Anda menyukai pupuk non-organik. Saya rekomendasikan Gandasil dan Gaviota, yang mana Gaviota sendiri itu sudah sangat digunakan, banyak digunakan di kalangan petani di Kota Batu dan Malang. Begitu juga Gandasil. Gandasil merupakan salah satu andalan yang digunakan oleh Dede Orchid Nursery, yang videonya sudah pernah saya ulas di video yang ini. Buruan saja yang belum menonton video tentang penggunaan Gandasil dan khasiatnya bisa segera dilihat. Di situ sudah saya jelaskan manfaat dan kegunaan dari Gandasil D itu sendiri. Pokoknya kalau Anda menggunakan pupuk non-organik, saya rekomendasikan dua pupuk ini, Gaviota dan Gandasil. Gaviota sendiri ada yang untuk di fase vegetatif, kemudian juga Gandasil seperti itu ada yang di fase vegetatif dan juga generatif atau pembungaan. Segera saja Anda bisa membeli dua pupuk non-organik ini di Shopee, banyak, melalui saya juga ada. Pokoknya saya rekomendasikan untuk pupuk non-organik, sangat berhasil sekali dan bermanfaat untuk anggrek kesayangan Anda. Bisa menggunakan Gaviota dan Gandasil. Dan kemudian kalau saya menggunakan non-organiknya, saya biasanya seminggu satu kali, biasanya itu hari Minggu. Nah, itu saya menggunakan pupuk Gaviota ataupun Gandasil. Nah, ini tidak saya mix ya. Kalaupun di mix atau dicampur, ini takarannya sudah pernah saya ulas di video yang ini. Nah, silakan teman-teman lihat. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, sudah pernah saya bikin videonya bagaimana penggunaan Gandasil dan Gaviota itu sendiri. Dan untuk berikutnya, yang tadi itu merupakan pupuk-pupuk untuk pertumbuhan dan kesehatan anggrek. Sekarang saya menggunakan obat untuk mencegah dari serangan hama, bakteri, dan juga penyakit-penyakit yang menjalar atau mengenai anggrek kesayangan kita. Yang pertama saya menggunakan insektisida. Nah, ini mereknya Abasel. Nah, Abasel ini pernah juga sudah saya bikin videonya, bisa ditonton di sini. Abasel ini sangat berhasil sekali sampai membunuh kutu-kutu yang ada di daun yang berwarna putih kehijauan dan kemudian suka bertelur atau menjadikan tempat tinggal organisme hama-hama atau serangga yang sering menempel di daun atau sela-sela daun pada anggrek kita. Dan ini sangat berhasil sekali dan sangat terpercaya. Daun anggrek yang saya miliki hijau, bersih, tidak ada kutu-kutu atau organisme yang menempel. Nah, kemudian trik yang tepat dalam menangani serangan hama ataupun penyakit untuk ke anggrek kesayangan kita, kalau lebih baik saya sarankan untuk Anda menggunakan dua macam insektisida yang berbeda merek. Nah, kalau saya menggunakan dua merek yang berbeda, yang pertama Abasel dan yang kedua adalah Marsal. Nah, kenapa saya memakai dua merek insektisida yang berbeda? Ini bertujuan agar kalau kita menggunakan hanya satu merek, serangan
serangga ataupun hama yang mendekat ke tanaman anggrek kita itu sudah kebal kalau hanya menggunakan satu merek. Jadi sudah paham seluk-beluk dari tanaman atau lingkungan anggrek yang kita gunakan. Jadi meskipun kita menggunakan secara kuat satu merek insektisida, belum membuat serangga itu kapok untuk menjauh. Nah ini kegunaan kalau kita menggunakan insektisida yang berbeda, kita selingi dengan insektisida yang lain, maka serangga yang akan datang ke situ juga kaget karena perlakuannya beda. Nah, dengan dua merek inilah yang membuat serangga kapok untuk tidak mendekat lagi ke tanaman anggrek kita. Dan ini sudah saya praktekkan dengan hasil tanaman yang alhamdulillah sampai detik sekarang ini tidak ada serangga yang mendekat ataupun berkembang biak di sekitar media dan daun tanaman yang saya miliki. Saya rekomendasikan untuk Anda pecinta tanaman anggrek, usahakan pakai dua merek insektisida yang berbeda. Dan untuk obat yang berikutnya ini mencegah dari, biasanya kalau kita memiliki anggrek ada penyakit daun yang warnanya kuning kecoklatan yang ada di balik daun. Nah itu kita bisa mengantisipasi dengan obat samit. Saya menggunakan samit ini dan khasiatnya sangat kelihatan sekali, tidak ada bercak-bercak kuning kecoklatan lagi, hijau mulai dari daun yang terbawah sampai yang teratas atau daun yang tua sampai daun yang hijau, itu tidak ada gangguan warna-warna atau bercak-bercak kuning kecoklatan itu lagi. Nah khawatirnya kalau kita tidak mencegah, buru-buru mencegah untuk penyakit yang satu ini akan menular ke pot ataupun tanaman yang ada di sekitarnya. Misalkan penyakit anggreknya cuma satu, kemudian kita tidak melakukan perawatan maksimal atau menangani secara maksimal penyakit kuning kecoklatan ini, lama-kelamaan penyakit ini menular ke tanaman yang lain di sekitarnya dan ini sangat fatal dan berbahaya sekali. Nah ini penggunaan samit sudah pernah saya praktekkan di video yang ini. Bagi teman-teman yang ingin memperoleh informasi jelasnya bisa klik video ini dan tonton sampai habis ya. Dan penggunaannya juga untuk kalau kita mempunyai tanaman yang mempunyai penyakit bercak kuning kecoklatan ini, kita bisa menyemprotkannya samit ini seminggu sekali ya. Jadi selain hari untuk pemupukan, jadi misalkan kalau saya itu Senin dan Kamis tadi, kita bisa menggunakan samit ini entah hari Jumatnya atau Rabunya, pokoknya seminggu sekali saja. Nah kemudian selain penggunaan obat dari insektisida tadi, saya juga menggunakan fungisida. Fungisida yang sangat berhasil sekali untuk anggrek kita agar jamur-jamur yang biasa kita temukan di media anggrek, biasanya kalau terlalu lembab itu jamur akan mudah sekali berkembang biak, apalagi di musim penghujan seperti ini. Nah kalau untuk fungisida saya menggunakan ini Scores. Nah Scores ini sangat membantu sekali dalam merawat media dan anggrek kita terhindar dari fungi, yang mana penggunaannya bisa 1 bulan 2 kali. Biasanya saya 1 bulan itu menggunakan fungi 2 kali ya, 2 kali, dan ini sangat berhasil sekali untuk kesehatan media dan tanaman anggrek kita. Kalau penggunaan Skor ini kita bisa menggunakan dalam 1 liter 2-5 tetes saja ya, 2-3 tetes saja. Ini hasilnya sangat banyak sekali dan sangat kuat obat ini, yang mana penggunaannya berwarna putih ya, cairan berwarna putih, dan nanti kalau kita menyemprotkannya juga sudah sangat cepat merambat ke tanaman kita dan media tanam anggrek kita. Ini sangat kuat sekali dan ini sudah pernah saya beri ulasannya di video yang ini dalam penggunaan fungisida, yang pasti ini sangat membantu dalam perkembangan anggrek kita agar tetap sehat, subur, hijau selalu sampai berbunga sesuai apa yang kita inginkan. Dan selain fungisida saya menggunakan Scores tadi, saya juga menggunakan bakterisida.
Nah, bakterisida ini namanya Bactosin ya. Bakterisida plus fungisida ini biasanya saya mix, saya gabung dengan skors tadi penggunaannya dalam 1 bulan 2 kali penyemprotan, dan ini berkhasiat untuk mencegah bakteri yang biasanya datang menempel di media akar pada tanaman kita. Dan biasanya di musim penghujan kalau kelembabannya tinggi, kita bisa mengantisipasinya dengan menggunakan Bactosin ini. Video ulasannya sudah pernah saya posting, yang jelas bagi teman-teman bisa melihatnya di situ. Dan hasilnya alhamdulillah, yang awalnya dulu pernah daun-daun dari tanaman anggrek saya berwarna kuning, setelah 1 bulan banyak perubahan dan yang kuning bisa hilang, dan sampai sekarang sudah tidak ada warna kuning lagi dari daun tanaman anggrek saya. Buruan saja, kalau Anda berminat bisa menghubungi saya untuk membeli bakterisida plus fungisida atau Bactosin ini melalui nomor WA yang sudah saya sediakan. Nah kawan, biasanya kalau kita sudah menggunakan pupuk dan obat untuk pertumbuhan dan kesehatan anggrek, jangan lupa setiap tanaman itu juga butuh vitamin. Nah vitaminnya kita kasih B1. Kalau saya menerapkannya B1 ini, dan saya mix dengan Atonic ZPT, yang mana Atonic ZPT ini membantu menekan perkembangan penyakit pada tanaman. Nah, jadi fungsi dari kedua cairan ini, vitamin B1 dan Atonic ini, itu berfungsi untuk memberikan nutrisi vitamin terhadap pertumbuhan anggrek kita, sehingga ketika anggrek atau tanaman hias yang kita berikan pupuk dan obat-obatan tadi tetap terjaga perkembangannya, jadi tetap ternetralisir normal, sehingga perkembangannya tidak terhambat dari faktor-faktor lain, terhindar dari serangan hama, bakteri atau serangga. Nah, kita kasih vitamin dan ZPT ini untuk menekan perkembangan penyakit pada tanaman. Jadi perkembangannya biar normal. Selain kita juga memperhatikan sirkulasi udara dan suhu yang ada pada lingkungan kita untuk tanaman anggrek kita. Yang pasti untuk standarnya dalam merawat anggrek kita juga harus memperhatikan cahaya, suhu udara dan air sekitar kita biar pertumbuhan dari tanaman anggrek itu sendiri bisa sehat dan tidak terhambat. Oke kawan, itu tadi beberapa tips dan informasi dari saya sesuai pengalaman yang saya praktekkan sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya biar kita bisa menampilkan video-video menarik lainnya seputar dunia anggrek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.